Halo guys, balik lagi di channel International Komputer dengan saya Bima Handoko, dan kali ini kita akan membahas mitos dan fakta, 3 mitos dan fakta, mitos atau fakta seperti itu terkait baterai laptop seperti itu. Sebelumnya introduce dulu ya, untuk baterai laptop sendiri itu ada banyak sekali cerita rakyat atau mitos atau kisah-kisah yang terjadi, kayak oh jangan diginiin nanti cepat rusak, oh cara makainya gini biar awet, gitu-gitulah. Dan disclaimer aja, memang itu ada benar dan ada tidaknya gitu. Makanya kali ini kita bahas, dan sebelum kita membahas ke mitos dan faktanya, kita perlu menyampaikan dulu bahwa secara umum sampai hari ini itu baterai laptop yang banyak digunakan itu ada 2 jenis. Yang pertama yang model baterai lepasan. Baterai lepasan gini tuh biasanya dia menggunakan model baterai yang lithium ion. Dua-duanya sama-sama lithium sih, cuman bedanya adalah dia baterainya yang bentuknya tabung, kayak batu baterai ABC gitulah, kalau teman-teman tahu kan yang kayak gitu, kayak tabung-tabung gitu. Jadi nanti disusun di dalam baterainya. Biasanya kalau ukuran segini itu dia ada 3 sel atau 6 sel kan, 1 2 3 4 5 6, atau cuman 3 tok seperti itu. Terus untuk beberapa laptop yang baru, semua laptop yang baru sekarang itu menggunakan baterai yang modelnya tanam. Kalau baterai tanam itu seperti ini, dia bentuknya lebih gepeng seperti itu. Ini sama 3 sel juga, 1 2 3, ada 3 kotak, cuman dia bentuknya gepeng kayak baterai HP seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas ya, untuk berikut 3 mitos atau fakta terkait baterai laptop seperti itu. Yang pertama, baterai laptop baru atau baterainya aja yang baru gitu harus di charge dulu minimal 3-5 jam baru boleh dipakai supaya baterainya awet. Nah, itu for konteks memang disarankan untuk model baterai yang lama, yang seperti ini, yang baterainya masih copotan gitu. Untuk laptop-laptop tahun 2015 ke sana itu memang masih disarankan. Fungsinya adalah untuk memastikan semua sel. Jadi di baterai yang modelnya tabung itu pas diproduksi itu nggak mungkin penuh isinya gitu. Jadi kayak dia dimaksimalkan full dulu biar semua sel-sel baterainya itu beradaptasi lah, intinya seperti itu. Itu memang disarankan, tapi apakah itu memengaruhi daya tahan baterai? Itu enggak gitu. Jadi daya tahan pemakaian ataupun keawetan ya itu enggak pengaruh sih, cuman ya disarankan aja seperti itu. Tapi kalau untuk model baterai yang baru, untuk laptop sekarang yang modelnya gepeng ini atau yang laptopnya tanam, itu sudah tidak diperlukan, karena pada dasarnya untuk baterai-baterai yang kayak gini dari pabrik sudah ada full charge capacity-nya berapa dan desain capacity-nya berapa seperti itu. Jadi memang ya kalau misalnya teman-teman ada laptop baru ya langsung colok, langsung dipakai, nggak ada masalah, nggak harus yang dicas lama dulu seperti itu. Itu yang pertama. Terus jadi apakah mitos atau fakta? Ya dua-duanya benar sih. Dua-duanya benar, tapi ya kalau tergantung konteks si baterai yang dipakai seperti itu. Terus yang kedua, saat kita ngecharge laptop dalam waktu lama itu akan merusak baterai seperti itu. Nah, di sini jawabannya adalah iya dan tidak. Iya dan tidak dalam artian kayak secara umum semua teknologi baterai baik yang dulu maupun yang sekarang itu sudah punya fitur yang namanya auto cut off seperti itu. Nah, auto cut off itu adalah kondisi di mana si baterai itu akan berhenti ngisi atau berhenti ngecharge kalau dia udah penuh. Seperti itu, kalau dia udah penuh. Jadi kalau posisinya dia di charge sudah penuh, kondisi laptop mati atau nyala sekalipun, biasanya dia akan berhenti ngecharge dan tidak ada masalah seperti itu. Tapi itu berlaku hanya saat baterainya dalam kondisi normal. Nah, jika kondisi baterai sudah dalam kondisi tidak normal, hal tersebut bisa menyebabkan masalah kalau di charge terus-terusan gitu. Maksudnya gimana? Gini, teman-teman pernah menemuin untuk kasus yang baterai gepeng seperti ini terus jadi melembung gitu ya? Pasti pernah lihat atau pernah nemuin atau sekitar itu. Nah, orang-orang kadang berpikir karena baterainya melembung itu karena overcharge gitu. Sebenarnya enggak. Jadi iya, overcharge itu juga iya, maksudnya dia dicas dalam waktu yang lama itu iya benar, tapi di sisi lain itu adalah karena si fitur auto cut off-nya si baterai itu mati gitu loh. Jadi dia kayak tetap ngecas terus akhirnya melembung seperti itu. Nah, solusinya gimana? Ya itu solusinya hanya bisa diganti baterai kalau memang baterainya udah melembung, karena memang itu baterainya udah rusak, tidak ada solusi lain gitu. Terus mencegahnya biar nggak gitu gimana Mas gitu ya? Ya nggak ada sebenarnya, itu
udah fitur dari baterai yang model kayak gini itu pada akhirnya dia kalau rusak kebanyakan tetap akan melempung. Ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di kode udah agak melempung dikit gitu ya sebelah sini, tapi kan ini nggak parah ya, jadi nggak begitu kelihatan seperti itu. Nah, mitosnya adalah bagian tadi. Jadi karena ada orang yang beranggapan kalau baterai di charge lama itu nanti akan merusak si baterai, ada orang-orang yang selalu cabut colok laptopnya gitu. Maksudnya gini, kita punya laptop dengan daya tahan baterai 3-4 jam, padahal kita butuh laptop itu bekerja dari pagi sampai sore gitu, atau pagi sampai malam gitu. Nah, akhirnya dia colokin itu laptop, terus penuh dicabut, kerja lagi, nanti mau habis dicolok lagi gitu. Nah, itu sebenarnya justru akan cepat mengurangi si life cycle si baterainya. Jadi kayak satu cycle itu kan dari dia penuh ke habis terus di charge ya, atau 1 kali charge lah gitu. Gampangnya kan gitu. Jadi lebih baiknya kalau kita sarankan sih selama laptop itu masih nyala dan dipakai terus untuk berjam-jam, ya tetap di charge saja nggak masalah kan gitu. Selama laptopnya nyala. Tapi kalau laptopnya mati atau posisi tidak dipakai, sebaiknya tetap dicabut gitu. Karena kan kita menjaga nih aja lah kalau terjadi korsleting atau apa-apa kan laptop kita minimal tetap aman lah gitu. Seperti karena laptopnya nggak dipakai kan gitu. Seperti itu. Nah, yang jadi PR adalah biasanya kan kalau orang punya laptop memang dia kebutuhannya mobile ya gitu, makanya ya nggak masalah sebenarnya dicabut colok emang in the end of the day baterainya akan rusak juga gitu loh, itu nggak ada masalah karena ya namanya barang dipakai akan tetap rusak gitu. Cuman pada kasus yang tadi orang yang stay di satu tempat, kayak misal kita ada juga nih kayak PC laptop operasional kita yang memang setiap hari nyala 12 jam 13 jam gitu ya nggak apa-apa, tak colokin terus saja gitu. Memang secara peruntukan sih sebenarnya kalau yang kita stay di satu tempat itu kan ada PC desktop ya namanya, ya sebenarnya lebih didesain buat itu yang nyala terus gitu. Kalau laptop kan dia dipakai buat mobile, makanya ada baterainya gitu. Tapi ya karena sekarang laptop itu sudah sangat populer dan lebih enak buat dipakai dan lebih fleksibel aja gitu, makanya orang-orang yang sebenarnya kerjanya stay aja kayak admin, kayak kasir gitu masih banyak yang pakai laptop juga. Jadi ya saranku tadi ya tetap selama laptopnya nyala tetap di charge saja nggak masalah gitu. Itu terus yang terakhir adalah ngecas baterai sampai penuh sekali atau menggunakannya sampai habis sekali, jadi 0 sampai 100 itu akan lebih cepat merusak baterai seperti itu jawabannya adalah benar, itu fakta dibuktikan dari klaim si brandnya masing-masing gitu. Nah, contohnya apa? Sekarang kalau teman-teman cek itu di semua brand laptop, hampir semua, enggak semua ya, hampir semua kayak Asus, Lenovo, HP itu ada fitur power managementnya masing-masing. Kalau Asus itu di My Asus, Lenovo Vantage dan teman-temannya lah gitu. Salah satu fiturnya adalah untuk membatasi charging baterai itu hanya sampai 80%. Terus membatasi juga minimum baterainya itu sampai 20%. Jadi dia 20% udah peringatan tuh bateraimu habis gitu. Terus kalau 80% charge meskipun kita pakai terus, dia berhenti charge di situ gitu. Itu berdasarkan penelitiannya dari brand-brand tersebut adalah bisa memperpanjang umur baterai gitu. Tapi kalau dari pengalaman yang kita temui di lapangan itu sebenarnya ngecharge sampai full itu tidak ada masalah, tidak akan merusak si baterai. Yang sering lebih cepat merusak adalah saat kita menggunakannya sampai benar-benar habis atau sampai benar-benar nol gitu. Jadi teman-teman sarannya adalah nggak apa-apa pakai tadi misal sampai 80 gitu ya. Kalau laptopnya yang udah ada fitur cut off-nya di 80%, laptop baru nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman pakai laptop lama yang belum ada fitur cut off-nya di 80%, tetap 100%, itu nggak ada masalah juga. Nah, yang bisa kita atur adalah jangan sampai laptopnya sampai di bawah 10%, seperti itu. Jadi misal kita pakai laptop nih udah 20% gitu kan, dia ada peringatannya baterai lemah gitu. Ya udah kita jangan paksakan lah gitu. Saat laptop terlalu sering dipaksakan bekerja dalam kondisi baterai yang sangat minim, itu memang dia akan lebih cepat merusak baterai seperti itu. Sebenarnya ada penjelasan itu, analoginya kayak apa ya, kayak kita punya air yang masih banyak, kita butuh tekanan sekian kan lebih gampang gitu daripada kita membuat tekanan sekian buat menyalakan laptop tapi airnya kita cuma dikit. Gampangnya gitulah, cuma nanti agak ribet perhitungannya seperti itu. Tapi secara analogi sih kurang lebihnya gitu. Akan lebih mudah menyemprotkan air sejauh 10 meter. Misal kalau kita punya airnya 1 ember daripada airnya cuma 1 gelas seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Makanya saat si baterai dia tekanan dayanya tinggal sedikit di bawah 10%, sebaiknya akan
langsung di charge atau laptopnya dimatikan sebelum si laptop mati sendiri gitu. Karena kalau keseringan mati sendiri, saya sendiri sudah pernah nyoba, saya coba di laptop kita di sini kayak baterai baru gitu, kita biarin penuh terus nanti tak bisa habis sampai itu selama 2 bulan kurang lebih setiap hari tak gitu kan, itu baterainya udah rusak seperti itu. Jadi kalau untuk masalah yang ngercas full atau memakai sampai full habis sama sekali tadi, ujung ke ujung itu ya setengah mitos dan setengah fakta lah kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang sampai habis sama sekali itu fakta. Jangan sampai laptop teman-teman kehabisan, karena beberapa laptop juga agak rewel. Kalau dia baterainya sampai 0, dia nggak mau nyala, harus dibongkar, di reset baterainya dulu baru bisa nyala, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ciao.